Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas tentang nifaq amali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nifaq amali. Kata Nabi SAW, ayatul munafik salasatun. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Jika berjanji ia tidak menepati. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Jika diberi amanah ia berkhianat. Dalam riwayat lain beliau bersabda, wa idza khasama fajara. Yang keempat, jika berdebat atau berselisih ia berbuat fujur. Dan yang kelima, wa idza ahada ghadara. Jika membuat perjanjian dia mengkhianati. Ini nifaq amali, nifaq asghar. Tentang nifaq amali yang pertama, ya sudah kita bahas, apabila dia berbicara dia berdusta. Kita akan lanjutkan nifaq amali yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji ia tidak menepati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak menepati janji ada 2 macam. Yang pertama, ayya'ida wa min niyatihi alla yafiya biwa'dihi. Ia berjanji dan sejak awal ia berniat tidak ingin menepati janjinya. Berjanji sejak awal dia berniat tidak ingin menepati janjinya. Wa hadza asarul khulfi. Ini merupakan bentuk pengingkaran janji yang paling buruk. Buat janji tapi sejak awal dia tidak ingin menepatinya. Ini sangat buruk. Asani yang kedua, ayya'ida wa min niyatihi ayyafiya summa yabdu lahu fayukhlif min ghairi uzrin lahu fil khulfi. Yang kedua, dia berjanji dan sejak awal dia berniat menepati janjinya, tetapi kemudian berubah. Lalu ia menyelisih janjinya tanpa adanya uzur atau alasan yang membenarkan dia menyelisih janjinya. Jadi awalnya dia sudah berjanji, dia berniat akan menepatinya, kan tetapi di tengah jalan dia berubah, lalu dia menyelisih janjinya tanpa adanya uzur, tanpa adanya alasan. Ini termasuk perbuatan menyelisihi janji. Amma idza kana min niyatihi ayyafiya walakin hasala lahu uzrun aw nahwuhu fala yakunu dakhilan fi hadzal khoslati al-mazmumati. Adapun jika dia berniat menepati janjinya tetapi kemudian dia mendapatkan uzur ya atau yang semisalnya, maka ini tidak termasuk
dalam sifat nifaq. Ini tidak termasuk dalam sifat yang tercela ini. Ya, karena dia punya uzur, dia punya alasan. Ya, mungkin dia sakit atau yang lainnya. Jadi termasuk sifat orang-orang munafik adalah idza wa'ada ahlafa, kalau dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Ya, supaya kita selamat dari sifat ini, kita yang sudah membuat janji, maka hendaknya kita menepatinya. Ya, tidak boleh menyelisihinya kecuali kita punya uzur, kecuali kita punya alasan. Ya, alasannya alasan yang benar, bukan alasan yang dibuat-buat. Alasan yang dibenarkan secara syar'i. Tapi kemudian yang ketiga, idza tumina khana, jika diberi amanah ia berkhianat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah, tidak boleh mengkhianatinya. Dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sementara kalian mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengkhianati amanah-amanah yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena mengkhianati amanah ini termasuk sifat orang-orang munafik. Fa idza tumina ar-rajulu amanatan fal wajibu alaihi ay yu'addiyaha. Apabila seseorang diberi amanah, maka dia wajib menunaikan amanah tersebut. Ya, hukumnya wajib, ya, bukan sunnah. Fal wajibu alaihi ay yu'addiyaha, ia wajib menunaikan amanah tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah, menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Perintah Allah, hukum asalnya wajib. Wajib menunaikan amanah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Addil amanata ila mani tamanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, wa hassanahu. Imam Tirmizi menghasankannya. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, wa sahhahahu. Al-Hakim mensahihkannya. Wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Addi al-amanata, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya kepadamu. Ini perintah. Jadi menunaikan amanah hukumnya wajib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Zazan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat. Lalu dikatakan kepadanya, addi amanataka, tunaikanlah amanatmu.
Fayaqulu min aina ya Rabbi, maka ia berkata, dari mana wahai Rabbku? Qad zahabatid dunya, dunia telah hilang, dunia telah lenyap. Gimana cara menunaikan amanah? Dia disuruh menunaikan amanah pada hari kiamat, sementara dunia telah lenyap, dunia telah hilang. Fatumassalu ala hayatiha yawma akhazaha fi qa'ri jahannam. Lalu amanah itu ditampakkan kepadanya dengan wujud sebagaimana saat ia mengambilnya. Fi qa'ri jahannam, di dasar neraka jahannam. Fayanzilu fayakhuzuha fayadha'uha ala atikihi. Maka dia pun turun ke dalamnya lalu mengambil amanah itu, kemudian dia letakkan di pundaknya. Dia pun naik membawanya. Hatta idza dhanna annahu kharijun biha hawat. Hingga ketika dia mengira bahwa ia akan keluar, dia akan berhasil membawanya, amanah itu jatuh dan dia pun jatuh bersamanya selama-lamanya di neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amanat yang disia-siakan atau amanat yang dikhianati akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya, termasuk amanah harta, ya, jabatan, titipan manusia, hak orang lain, dan segala tanggung jawab yang Allah bebankan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pada hari kiamat, seseorang tidak bisa beralasan bahwa dunia telah habis, dunia telah lenyap, sehingga amanah tidak bisa dikembalikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan amanah itu, ya Allah wujudkan kembali agar ia mengembalikannya dengan cara yang sesuai dengan pelanggarannya. Amanat itu diwujudkan di dasar jahannam, sebagai bentuk hukuman bagi orang yang mengkhianatinya. Ya, artinya untuk membayar amanah ia harus turun ke tempat yang sangat mengerikan, ke dasar jahannam. Kemudian dia turun, dia angkat amanah itu, dia letakkan di pundaknya dan mencoba naik keluar dari neraka, tetapi setiap kali dia hampir keluar, amanat itu jatuh dan dia pun ikut jatuh lagi. Ini menggambarkan siksaan yang terus berulang. Ya, tidak ada akhir karena pengkhianatan amanah adalah dosa besar, terutama bila terkait dengan hak manusia. Ini peringatan keras bahwa mengambil hak orang lain, menggelapkan titipan, menyalahgunakan jabatan, dan berkhianat dalam tanggung jawab, semua itu adalah dosa berat yang bisa menyebabkan azab yang besar. Waliyazubillah. Ya, intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah amanah. Ya, tunaikanlah amanah, hukumnya wajib. Orang yang tidak menunaikan amanah ada padanya sifat nifak, ya, dan dia akan disiksa pada hari kiamat karena dia meninggalkan kewajiban. Taib. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, idza khasama fajara, jika berdebat, ya, atau berselisih dia berbuat fujur. Al-maksud bil fujur huna, ini maksud dengan fujur di sini adalah ayyakhruja anil haqqi amdan, keluar dari kebenaran dengan sengaja. Hatta yusayyiru al-haqqa batilan wal batila haqqan, sampai-sampai menjadikan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar.
Wa hadza mimma yad'u ilaihi al-kadzibu, dan itu terjadi karena dusta. Karena berdusta. Al-fujur itu terjadi karena dusta. Ya, artinya seseorang keluar dari kebenaran dengan sengaja sampai-sampai menjadikan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, terjadi karena ia berdusta. Al-fujur terjadi karena dusta. Kita contohkan misalnya dusta demi keuntungan. Menghalalkan penipuan, ya. Misalnya seorang pedagang berbohong tentang kondisi barang. Yang rusak dibilang bagus. Yang bekas dibilang baru. Dusta ini membuatnya jatuh dalam dosa. Dosa menipu. Dan dosa memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi dia jatuh dalam dosa karena apa? Karena dusta. Karena dusta. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar." Sesungguhnya dusta mengantarkan kepada al-fujur. Al-fujur tadi keluar dari kebenaran dengan sengaja dan sampai-sampai menjadikan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan al-fujur mengantarkan ke neraka. Ya, contoh misalnya tadi kita contohkan seorang pedagang berbohong tentang kondisi barang, yang rusak dibilang bagus, yang bekas dibilang baru. Dosa ini mengantarkannya kepada al-fujur, yakni menipu dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan hal ini akan mengantarkannya ke neraka. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna abghabar rijal ilallah al-aladdu al-khasimu." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat demi membela kebatilan. Orang yang suka berdebat demi membela kebatilan, dia akan berdusta, dia akan berbohong. Ya, sudah tahu salah, akhirnya dia berbohong demi membela kesalahannya, demi membela kebatilannya. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ma anhu sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihra. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari al-bayan, ya, penjelasan, kepandaian berbicara adalah sihir. Orang yang pandai berbicara, dia bisa menyihir orang lain. Ya, terkadang dia berbohong, cuman karena dia tadi pandai menyampaikannya, akhirnya orang-orang tersihir. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang hak dianggap batil, dan yang batil dianggap hak. Fa idza kana ar-rajul dza qudratin 'inda al-khusumati, sawa'un kanat khusumatuhu fid din aw fid dunya, apabila seseorang memiliki kemampuan berargumen, bersilat lidah dalam perselisihan atau perdebatan, baik perselisihan dalam urusan agama maupun dunia, ala ayyantasira lil batil, untuk membela kebatilan,
wa yukhayyal lisami annahu haqqun, dan ucapannya itu membuat pendengar mengira bahwa kebatilan itu adalah kebenaran, wa yuhin al-haq, serta melemahkan kebenaran, wa yukhrijahu fi suratil batil, dan menampilkan kebenaran dalam bentuk kebatilan, kana dzalika min akbahil muharramat wa min akhbathi khisalin nifaq, maka hal itu termasuk seburuk-buruk keharaman dan termasuk sifat kemunafikan yang paling buruk. Jadi orang berselisih atau berdebat, kemudian dia berada di posisi yang salah, membela kebatilan. Namun ya, karena dia pandai berbicara, dia pandai bersilat lidah, ucapannya itu membuat pendengar mengira bahwa kebatilan itu adalah kebenaran. Oh, dia benar ini. Dia benar. Padahal dia salah. Cuman karena pandai berbicara, ya, pandai bersilat lidah, akhirnya ucapannya membuat orang lain mengira bahwa kebatilan itu adalah kebenaran. Dia melemahkan kebenaran dan menampilkan kebenaran dalam bentuk kebatilan. Jadi yang hak jadi batil dan yang batil jadi hak. Bohong enggak? Bohong dia. Dia pasti berbohong. Tidak mungkin dia tidak berbohong. Dia pasti berbohong. Dia pasti berdusta. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang harus dihukum tidak jadi dihukum. Orang yang bersalah tidak jadi dihukum. Dan orang yang tidak bersalah malah dihukum. Akhirnya jatuh dalam kezaliman, menzalimi orang lain. Yang salah tidak dihukum, ya, justru yang salah tidak dihukum dan yang benar justru dihukum, malah dihukum. Ini kan kezaliman. Ini kezaliman. Ya, hati-hati kita yang jadi pengacara, ya, jadi hakim, ya, jangan sampai kita sudah tahu salah kemudian kita membela kesalahan. Kita sudah tahu, ya, si A dia benar, tapi kita malah menyalahkannya. Ini termasuk seburuk-buruk keharaman dan termasuk sifat nifak yang paling buruk. Sifat nifak yang paling buruk. Makanya tadi Nabi SAW, ya, mengatakan innal kazib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Dusta bisa mengantarkan kepada al-fujur, ya, orang bisa jatuh dalam dosa, dan sesungguhnya al-fujur itu mengantarkan ke neraka. Dosa bisa mengantarkan ke neraka. Gara-gara dusta, akhirnya ada hak orang lain yang diambil. Gara-gara dusta, orang yang salah tidak dihukum. Gara-gara dusta, orang yang benar malah dihukum. Wa fi sahihain, dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna abghadar rijal ilallah al-aladdu al-khasimu. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan. Kemudian wa fi sunan Abi Daud, dalam sunan Abu Daud, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu. Barang siapa berdebat dengan kebatilan padahal dia mengetahuinya, dia mengetahui itu kebatilan, namun dia membelanya.
lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a. Maka dia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Orang yang berada di posisi salah, kemudian dia membela kesalahannya, otomatis dia akan berdusta, dia akan berbohong. Maka dia berada dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti membela kebatilan. Rawahu Ahmad wal Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya dan disetujui oleh Az-Zahabi. Jadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membela kebatilan, berdebat, berselisih, bertengkar, dia sudah tahu dia salah atau orang yang dibelanya salah tapi dia masih membelanya, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa man a'ana ala khusumatin bizulmin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Barang siapa membantu suatu perselisihan atau perdebatan dengan cara yang zalim, maka ia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya orang yang melakukan al-fujur. Wa idza khasama fajara, kalau dia berdebat atau berselisih, dia berbuat fujur. Dia sengaja keluar dari kebenaran, menjadikan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Ya, dia berdosa, pasti dia berdosa. Tidak mungkin dia tidak berdosa. Orang yang menjadikan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, pasti berbohong dia. Pasti berdosa. Dan dusta ini sifatnya orang-orang munafik. Dusta sifatnya orang-orang munafik. Pura-pura beriman, ya, ini nifaq akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Dusta mereka, ya, mengatakan beriman padahal mereka tidak beriman. Lisannya mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir, padahal hatinya kufur. Ini sifat orang-orang munafik, ya, pura-pura beriman. Kalau dustanya, ya, kalau berbicara dia berdusta, berbohong, membela kebatilan, melemahkan kebenaran, maka ini nifaq asghar. Ya, dusta itu bisa nifaq akbar, dusta bisa nifaq asghar. Intinya, ya, kita jauhi kedustaan. Jangan berdusta, jangan berbohong. Orang mukmin adalah orang yang jujur. Orang yang menyampaikan sesuatu sesuai kenyataannya, sesuai faktanya. Dan kemarin sudah kita sampaikan, ya, hadis-hadis yang mengancam perbuatan dusta. Orang yang berdusta nanti di alam kubur,
ya dia akan disiksa dengan cara apa? Mulutnya disobek ya. Sudut mulutnya ditarik sampai ke tengkuknya ya. Kemudian sebelahnya juga ya, tarik sampai ke tengkuknya, hidungnya juga ditarik sampai ke tengkuknya, matanya juga ditarik sampai ke tengkuknya. Kenapa dia disiksa seperti itu? Karena dia berdosa. Karena dia berdosa. Di alam kubur disiksa dengan cara seperti itu, dan di akhirat dia masuk neraka. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya, dia masuk neraka. Jadi jauhi kedustaan. Jangan berbohong. Ya, jangan berbohong demi membela kebatilan. Jangan berbohong demi melemahkan kebenaran. Taib, kemudian yang kelima, idza ahada ghadara. Jika membuat perjanjian dia mengkhianati. Ailam yafi bil ahdi, yakni dia tidak menepati perjanjian tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan untuk menepati janji. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 91. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menepati janji. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Kemudian dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap pengkhianat memiliki bendera pada hari kiamat. Setiap pengkhianat memiliki bendera pada hari kiamat. Lalu dikatakan, ala hadza ghadratu fulan. Ketahuilah inilah pengkhianatan si fulan. Nanti para pengkhianat ketahuan ya pada hari kiamat karena mereka punya bendera. Kemudian dia sampaikan, inilah pengkhianatannya. Inilah pengkhianatannya. Wa'lam annal ghadra haramun fi kulli ahdin bainal muslimi wa ghairihi. Ketahuilah bahwa pengkhianatan itu diharamkan dalam setiap perjanjian antara seorang muslim dan yang lainnya. Walau kana al-mu'ahadu kafiran, bahkan walaupun perjanjian dengan orang kafir. Perhatikan ya, kalau kita sudah membuat perjanjian, kita tidak boleh mengkhianatinya. Walaupun perjanjian kita dengan orang kafir. Kita membuat perjanjian damai misalnya. Tidak boleh saling memerangi satu sama lain. Maka kita tidak boleh mengkhianati perjanjian tersebut. Bayangkan, walaupun dengan orang kafir. Walihadza fi hadis Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsan mu'ahadan bighairi haqqiha lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman, akhrajahu al-Bukhari. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membunuh orang kafir muahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, kita sudah membuat perjanjian, enggak boleh saling memerangi, enggak boleh saling membunuh. Terus ada orang yang membunuh orang kafir tersebut, orang kafir muahad, tanpa alasan yang hak, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ya, surga baunya wangi, ya. Surga bisa dicium dari jarak yang jauh. Jarak 40 tahun perjalanan. Orang yang membunuh orang kafir muahad, orang yang mengkhianati perjanjian dengan orang kafir, dia bunuh orang kafir padahal isi perjanjiannya tidak boleh saling membunuh, kemudian dia bunuh orang kafir, maka ancamannya dia tidak akan mencium bau surga. Kalau mencium bau surga saja tidak bisa, berarti dia tidak bisa masuk surga. Ancamannya dia tidak bisa masuk surga, dia akan dijauhkan dari surga. Mencium bau surga aja nggak bisa, apalagi masuk surga. Ini ancaman bagi orang yang mengkhianati perjanjian. Mengkhianati perjanjian. Waqad amara Allah Ta'ala bil wafa bi uhudil musyrikin idza aqamu ala uhudihim. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menepati perjanjian dengan orang-orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik, intinya orang yang tidak beragama Islam. Kita membuat perjanjian dengan mereka, maka kita harus menepatinya. Apabila mereka tetap berpegang pada perjanjian itu, ya selama mereka menepati janji mereka, dan selama mereka tidak membatalkannya, maka kita harus menepati perjanjian tersebut. Kita tidak boleh mengkhianatinya. Ada sebuah riwayat dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ma mana'ani an ashada badaran illa anni kharajtu ana wa abi Husail." Tidak ada yang menghalangiku untuk mengikuti perang Badar kecuali aku dan bapakku Husail keluar. Huzaifah tidak ikut perang Badar. Huzaifah menyampaikan alasannya, kenapa dia tidak ikut perang Badar. Ya, kami keluar, saya dan bapak saya keluar. Fa akhazana kuffar Quraisy. Lalu orang-orang kafir Quraisy mendatangi kami. Mereka bertanya kepada kami, "Innakum turiduna Muhammadan?" Apakah kalian ingin membantu Muhammad? Faqulna ma nuriduhu, ma nuridu ilal Madinah. Kami menjawab, kami tidak ingin bertemu dengan Muhammad, kami hanya ingin pergi ke Madinah. Fa akhazu minna ahdallah wa misaqahu lanan sarifanna ilal Madinah wala nuqatil ma'ahu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengambil perjanjian Allah dari kami agar kami pergi ke Madinah dengan syarat tidak boleh ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, antum mau ke Madinah, antum bilang antum tidak ingin menemui Muhammad, sudah kita buat perjanjian. Isi perjanjiannya kalian boleh ke Madinah, tapi kalian tidak boleh membantu Muhammad memerangi kami. Kalian tidak boleh membantu Muhammad memerangi kami. Ini perang Badar, perang yang pertama dalam Islam.
perang yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Taib, akhirnya Huzaifah setuju. Kemudian kata Huzaifah, fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarnahu al-khabar. Lalu kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, insarifa nafi lahum bi ahdihim wa nasta'inullah alaihim. Kata Nabi SAW, pergilah kalian berdua, kami akan memenuhi janji yang telah ditetapkan oleh mereka, dan kami akan memohon pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, tunaikanlah janji yang telah ditetapkan oleh mereka. Penuhi janji, nggak boleh melanggar janji, nggak boleh mengkhianati perjanjian. Sudah, antum berdua tidak usah ikut perang. Ya, sesuai perjanjian yang antum buat dengan mereka, kami akan memerangi mereka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Nabi menyuruh Huzaifah bin Yaman untuk memenuhi janji. Tidak boleh mengkhianati janji. Masya Allah ya. Padahal pada orang-orang musyrik. Janji dengan orang-orang musyrik jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Penuhi janji dengan mereka. Akhirnya Huzaifah tidak ikut perang. Huzaifah tidak ikut perang Badar. Karena dia terikat perjanjian dengan orang-orang musyrik. Adapun perang-perang lainnya Huzaifah ikut, ya, perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Sementara perang Badar, ya, beliau tidak ikut di dalamnya karena beliau terikat perjanjian dengan orang-orang musyrik. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau perjanjian dengan orang-orang kafir saja kita harus tepati, apalagi perjanjian dengan kaum muslimin, dengan orang-orang yang beriman. Ya, kata penulis, wa amma uhudul muslimin fima bainahum fal wafa'u biha asaddu wa naqduha a'zamu isman. Adapun perjanjian di antara kaum muslimin, sesama kaum muslimin, maka menepatinya lebih ditekankan lagi dan melanggarnya lebih besar dosanya. Melanggarnya dosanya lebih besar. Ya, intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus memenuhi janji yang sudah kita buat, kita tidak boleh mengkhianatinya. Ya, perjanjian yang sudah kita buat, kita tidak boleh mengkhianatinya, baik perjanjian dengan orang kafir, apalagi perjanjian dengan kaum muslimin. Wal maksud anna hazil khisal min sifatil munafikin. Kesimpulannya bahwa sifat-sifat ini adalah sifat orang-orang munafik. Yaitu apabila berbicara, ya, dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, jika diberi amanah dia berkhianat, jika berdebat atau berselisih dia berbuat fujur, dan jika membuat perjanjian dia mengkhianati. Ini sifat-sifat orang-orang munafik. Wa annaha minan nifaqil asghar allazi huwa wasilatun ila nifaqil akbar. Ini termasuk nifaq asghar, nifaq kecil yang merupakan wasilah atau jalan menuju nifaq akbar. Fayajibu alal muslim ijtinabuha wal hazaru minha, maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhinya dan berhati-hati darinya. Ya, orang muslim wajib
jujur, ya, nggak boleh dusta. Orang muslim wajib memenuhi janjinya. Kalau sudah berjanji, penuhi janji. Orang muslim wajib menunaikan amanah. Ya, kalau diberi amanah, tunaikan amanah. Kemudian orang muslim wajib berbuat adil, ya, ketika berdebat. Berbuat jujur, tidak boleh dusta ketika berselisih. Kemudian orang muslim wajib, ya, memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Taib. Fayajibu 'alal muslim ijtinabuha wal hazaru minha, maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi sifat-sifat ini, sifat-sifat orang munafik, dan berhati-hati darinya. Wa alla yatasahal fi shay'in minha, serta tidak meremehkan sedikit pun dari sifat-sifat ini, ya, karena ini termasuk bagian dari nifaq asghar. Ini termasuk bagian dari nifaq asghar, ya. Jangan dilihat kata asgharnya, kata kecilnya. Ini nifaq, ini kemunafikan. Ya, nifaq itu sangat berbahaya. Nifaq asghar kalau dilakukan terus-terusan, ya, dan semuanya dilakukan, maka ini bisa mengantarkan kepada nifaq akbar, dan ini termasuk bentuk kehinaan. Ya, nifaq dengan berbagai macamnya, minal khuzlan, ya, termasuk bentuk kehinaan. Allahul musta'an, hanya Allah tempat memohon pertolongan. Taib, selesai, ya, pembahasan tentang nifaq. Ya, nifaq ada dua, ada nifaq akbar dan ada nifaq asghar. Ada nifaq akbar dan ada nifaq asghar. Selesai, ya, insyaallah pembahasan berikutnya kita akan menjelaskan tentang togut. Tentang togut, ya, pengertian togut, ya, macam-macam togut, dan juga tokoh-tokoh togut, pembesar-pembesar togut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.